Oke, lanjut lagi di bagian selanjutnya. Di sini kita bakal bahas tentang eh, ini, pass argumen to unnamed routes. Jadi sebelumnya kita sudah bikin routing yang ada namanya. Sekarang gimana caranya ngirim argumen ke unnamed routes. Nah, hal ini umum dilakukan ya kalau di web ya. Kita passing argumen ke sebuah halaman, entah dengan get atau dengan post atau dengan put, yang nanti si argumennya itu diproses. Nah, ini mirip-mirip. Tadi sudah ada named routes-nya, sekarang ada named routes dengan parameter. Nah, eh, nih, navigator provides the ability, ya, navigator memberikan fitur untuk navigate ke sebuah named routes dari dari any parts of the app using command identifier. Jadi dari mana aja posisinya kita bisa pindah ke routes yang itu. In some case, you might also need to pass argument. Nah, pada beberapa kasus, kamu juga bakal harus mengirimkan argumen ke named routes-nya, alias ke widgetnya, alias ke page-nya atau ke screen-nya. For example, you might wish to navigate to the /user routes and pass information about the user to that routes. Jadi misalkan kita mau ke /user, terus kita pengen nampilin username-nya, ID-nya, dan lain-lain. Nah, you can accomplish this task, ya. Kita bisa selesaikan task ini dengan menggunakan argumen parameter of the navigator push name. Jadi di push name ini kita bisa ngasih argumen. Extract the argument using the modal routes of method inside the onGenerateRoutes function to provide a function provided to the material app or Cupertino app constructor. Jadi kita bisa ekstrak parameter yang dikirim. Menggunakan apa? Menggunakan modal routes of. Gitu ya. This recipe demonstrates how to pass argument to unnamed routes and read the arguments using modal route of and onGenerateRoute using the following step. Jadi sama ya. Kita bisa pakai, ternyata di sini kita bisa pakai ini dan ini ya. Mungkin salah satunya bisa gitu. Define the arguments that you need to pass. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa nih data yang mau kita kirim. Kemudian create a widget that extract the argument. Jadi create widget yang mengekstrak, register the widget into the routes table. Nah, jadi sama nih langkah sebelumnya ya. Kita register dulu. Kemudian navigate to the widget. Oke, langkah pertamanya mendefine argumen yang perlu kita kirimkan. Apa yang harus dikirimkan? Pertama, define the argument that you need to pass to the new routes. In this example, pass two piece of data, title and a message. Ya, to pass both piece of the data, create a class that store this information. Nah, karena datanya ini ada dua, nah sama tutorialnya disuruh mengenkapsulasi. Nah, ingat mengenkapsulasi ya, pelajaran PPU yang kamu kadang kamu remehkan gitu ya. Apa sih enkapsulasi ya? Ini tadi lah contohnya ya. Kita ngumpulkan dua ini dijadikan satu kapsul, namanya screen argument, satu kelas atau satu widget atau kelas lah. Ini kelas ya, bukan widget karena nggak extend widgetnya. Ini kelas namanya screen argument. Ada konstruktornya. Nah, kalau kita sudah buat ini, kita bisa membuat widget yang mengekstrak argumennya ini. Berarti kan jadi widget tujuan, ya kan? Next, we can create a widget that extract this and display this title and message from screen arguments. Okay. To access the screen arguments, use method modal routes of method. Okay. This method return the current routes with the argument. Nah, ini ada stateless widget baru namanya extract argument screen. Terus kita kasih route name di sini. Nah, ini baru ya. Static const route name. Berarti ini static, nggak bisa berubah. Route name ini tetap ini konstan. Namanya /extract argument. Kemudian di dalam widget build-nya kita bisa menggunakan nih final RGS ini, modal route of context. Nah, ambil nih .settings.argument as screen argument. Ya, nih. Context settings argument as screen argument. Berarti ini dialiaskan atau di apa nih, di convert gitu ya, di cast jadi as argumen. Oke, kita coba. Kemudian dari sini ARGS-nya ini bisa mengubah titelnya app bar dan mengubah message-nya sesuai dengan argumen yang kita kirim ke /extract argument. Oke.
Kemudian kita register widgetnya ke routing table-nya, berarti di material app. Di material app-nya kita ekstrak, sebentar, add entry. Oke, the routes define which widget should be created based on the name of the routes. Oke, extract argument screen dot root name. Nah, dia di sini ya. Coba ya, diperhatikan koneksinya. Dia bilang extract argument screen dot route name ya, karena ini konstan nih. Jadi kita punya routes namanya slash extract arguments. Nah, di sini. Jadi sebenarnya ini dengan ini itu sama nilainya. Berarti apa isinya? Ini extract slash extract argument. Kemudian slash extract argument akan connect ke routing yang mana. Nah, ini. Nah, ini mulai agak aneh-aneh ya tutorialnya ya. Ini kalau kamu nggak ngerti cara mengakses kenapa kok bisa ada static variable bisa diakses langsung kayak gini, gimana gitu ya. Ini sebenarnya sama aja ini ya, ditaruh di sini. Sama saja. Tapi nggak tahu ya, mungkin karepe biar enak aja ngodingnya. Oke, lanjut lagi. Navigate to the widget. Finally kita bisa pakai push name. Nah, tapi sekarang push name-nya itu kita harus provide argumen via argument properties. The extract argument screen extract the title and message from this argument. Berarti sekarang kita pakai push named, tapi bukan cuma konteksnya aja, dan juga bukan cuma root name-nya aja, tapi juga dikasih variable arguments nih. Di mana si screen arguments ini, kalau kita lihat, dia di konstruktornya adalah menunjukkan kepada title dan message. Ya, berarti di sini title-nya adalah ini, message-nya adalah ini. Oke. Atau ada alternatifnya. Alternatively extract the argument using onGenerateRoutes. Nah, oke. Ini ada dua cara berarti tadi. Instead of extracting the argument directly inside the widget, jadi kalau ini diekstrak di dalam widgetnya setelah kita pindah, kalau yang ini, you can also extract the argument inside an onGenerateRoute function and pass them into a widget. Oke, sekarang step di mana nih onGenerateRoute? The onGenerateRoute function creates the correct routes based on the given route setting. Jadi onGenerateRoute membuat correct route, routing yang benar berdasarkan routing setting yang sudah kita buat. Oke, sekarang onGenerateRoutes. Nah, dilihat di sini ya. If setting.name sama dengan pass argument screen dot root name. Wah, ini menarik. Kita belum punya nih pass argument string. Ini ya, ekstrak ya kita ya, cuma punyanya. Ini berarti widget baru ini. Final setting.argument as screen argument. Oke. Baru dia nge-return material material page routes berdasarkan pass argument screen. Ini apa ya pass argument screen ini ya? Oke. Ini malah di material app-nya yang dibuat di sini ya. Nih, yang kayak gini, extract argument screen dot route name ini sama routing table-nya. Ya, ini yang katanya tadi itu routing table. Kemudian ada onGenerateRoutes-nya ini. If you push the pass argument route, then oke, ini agak hilang nih saya nih. Bentar. Apa nih maksudnya? Karena ada pass argument screen. Home screen. Oke. Pass argument, oh ya kan ada pass argument screen ya kayaknya. Oh, ini ada dua widget. Nah, ini ada widget baru lagi ini ya. Jadi ada dua widget, yang satu buat widget extract argument screen, yang satunya pass argument string. Yang ini pakai begini, tadi kita sudah jelasin. Yang sekarang pakai pass argument string. Nah, di sini kita bisa ambil string dan message-nya langsung dari pass argument screen ini. Tapi dia dimasukkan di konstruktornya malah ya. Menarik ya. Coba. Gimana caranya dia ngirim? Oke. Pass argument screen, arguments adalah screen arguments. Aha. Ada 3 ya. Screen argumennya apa ini? Screen argumennya ada 3. Enggak, string title toh.
Kayaknya nggak mungkin ya. Apa ada tambah kah? Oh enggak. Coba dijalanin. Oh, menarik ya. Oh, menarik ya ini ya. Ini ada koma, di sini nggak ada koma, ini malah dianggap jadi satu baris. Ya, bisa gitu ya. Kalau ini tak kasih koma pasti error nih. Error kan? Iya. Oke, itulah kira-kira ya. Jadi ada dua cara, pas argumen screen, kirim argumennya bisa pakai onGenerateRoutes, bisa pakai extract argumen di sini model load of settings.argument as screen arguments. Oke, semakin sulit ya, semakin sulit menjelaskannya ya. Gimana nih? Gak apa-apa, mudah-mudahan jelas ya. Walaupun nanti tidak jelas, diulang lagi aja videonya sambil saya juga ngulang nanti. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.